Assalamualaikum Bray. Seperti yang kalian tahu dan sudah saya singgung sebelumnya, kepopuleran ikan ini memang bukan kaleng-kaleng ya Bray. Ya, ikan cana atau ikan gabus ini pamornya masih bisa dibilang cukup dominan. Karena sampai saat ini masih banyak berbagai kontes yang diadakan di berbagai kota yang ada di Indonesia, yang selalu ramai diikuti banyak peserta. Di video kemarin saya ada membahas tentang beberapa jenis ikan cana yang berasal dari Indonesia. Ternyata bukan hanya di Indonesia aja Bray penyebarannya, masih banyak juga penyebaran ikan cana yang ada di negara lainnya. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang ikan cana yang eksotis, baik dari segi harga maupun fisik ikannya. Bahkan ikan cana ini adalah ikan cana yang paling mahal di dunia loh Bray. Penasaran ya? Jadi simak terus videonya sampai selesai. Sebelum dilanjut, seperti biasa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, serta komennya Bray, agar channel ini terus berkembang untuk memberikan video-video menarik serta informatif seputar ikan. Dalam dunia ikan hias, siapa sih yang tidak kenal dengan ikan arwana? Ya, ikan hias predator asli Indonesia ini memang terkenal dengan keanggunannya ketika berenang dan harganya yang lumayan tinggi, terutama pada jenis super red. Namun dalam dunia percanaan ada ikan cana atau ikan gabus yang harganya mampu menyaingi dari harga ikan arwana yang saya sebutkan tadi. Ya, harganya bisa mencapai puluhan juta Bray. Wow. Harganya yang fantastis, maka ikan ini sering dijuluki sebagai gabus sultan. Bayangin kalau ikan itu ada di dalam akuarium rumah kalian. Bayangin aja dulu, belinya nanti juga nggak apa-apa. Ya, ikan itu bernama cana barca. Jangan salah, cana barca bukan berarti berasal dari Barcelona di Spanyol ya. Tapi ikan ini berasal dari negara India. Aca-aca, nehi-nehi. Tepatnya di lembah sungai Brahmaputra bagian atas, di timur Laut India dan Bangladesh. Kabarnya daerah yang rawan konflik ini juga mempengaruhi harganya yang melambung tinggi. Habitat dari cana barca adalah lubang-lubang vertikal di sekitar pinggiran lahan basah yang biasanya menjadi kering selama berbulan-bulan di musim dingin. Lubang-lubang ini biasanya berukuran sekitar 1 meter dan terdiri dari satu atau lebih terowongan yang masuk mengarah ke ruang yang lebih besar di dalam permukaan air tanah. Cana barca menggunakannya sebagai tempat perlindungan selama musim dingin yang kering. Lalu dia akan muncul untuk berburu dan berkembang biak ketika habitatnya tersebut banjir atau sudah berair kembali. Secara keseluruhan, ikan ini mempunyai fisik yang hampir mirip dengan ikan gabus lainnya. Bicara soal fisik ikan, bukan hanya soal bentuk, tapi ada juga yang namanya warna dan corak. Ya, warna dan corak dari cana barca ini sungguh eksotis. Tubuhnya didominasi warna biru kehijauan dengan titik hitam yang membentuk pola tertentu. Sirip bagian atasnya berwarna oranye samar-samar dan sirip bawahnya berwarna biru kehijauan. Yang menarik, di bagian kedua ujung siripnya terdapat strip atau semacam garis hitam yang membuat ikan ini terlihat anggun ketika berenang. Soal ukuran tubuh, cana barca bisa tumbuh mencapai panjang sekitar 80 cm. Ukuran tersebut cukup besar untuk golongan ikan gabus maupun ikan hias lainnya secara umum. Sebagai ikan predator, cana barca suka banget memakan ikan kecil. Tetapi cana barca juga bisa mengkonsumsi makanan mati, jadi tidak harus selalu makanan hidup. Cana barca yang masih muda dapat diberi makanan berupa cacing darah, cacing ketana kecil, udang cincang, dan sejenisnya. Sementara untuk cana barca yang sudah dewasa bisa memakan potongan daging ikan, udang utuh, dan lainnya. Perlu kalian ingat Bray,
Cana barca sebaiknya jangan diberi makanan daging mamalia maupun unggas seperti jantung sapi dan ayam. Kenapa begitu? Karena beberapa lipid yang terkandung di dalam cana barca tidak dapat dimetabolisme dengan baik olehnya dan dapat menyebabkan kelebihan timbunan lemak dan bahkan degenerasi organ. Cana barca sebaiknya dipelihara sendiri saja ya bray, di dalam akuarium atau bahasa kerennya single tank. Temperamennya yang sangat agresif dan teritorial ini bisa saja tiba-tiba menyerang ikan lain tanpa sebab dan alasan yang gak jelas. Nah, itulah tadi seluk-beluk dari gabus sultan ini. Murah atau mahal dalam sebuah hobi itu relatif ya bray, karena dalam hobi harus happy.